Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video, di situ ada admin untuk pembelian baju koko Alkoldi dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan Harga Merakyat yang bikin gua selalu harum ngonten ini dan di Saudi, Masya Allah. Dan buat kalian yang mau daftar umroh dan haji juga bisa cek deskripsi video, di situ ada admin umroh dan haji. Sudah ada paket regulernya, untuk paketnya namanya Titian Barokah 8 gratis 1, dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita ke konten kita. Ini tentang Zaidan lagi ini ya. Ini yang termasuk salah satu yang ketawa waktu bapak penjual ST itu dibully oleh Miftah. Ya, nah, ini ya, kakak mau di asmara, coba Zaidan diem dulu gitu ya, nggak usah ngomong dulu ya, atau kalau mau ngomong dipikir dulu dan ya kok nggak kapok gitu. Nah, akhirnya kan jadi bahan lagi lu, ya Allah. Ya, ini captionnya sepertinya memang sudah tabiatnya seperti ini. Se-circle kok sama ya kelakuannya. Nah itu kan akhirnya ayolah diperbaiki gitu. Nah jangan dibiarkan gini, memperbaiki itu. Oh, kalau belum siap untuk memperbaiki jangan dulu muncul. Anak soleh hidayah ya. Ini kita lihat dulu video pertamanya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Masih membela diri, iya dan iya dah. Ndak kapok. Dan ini dunia medsos, media udah di mana-mana. Ya, jadi tolonglah cerdas sedikit gitu Zaidan, sayang, soleh. Jangan bela diri, kalau udah begitu udah jangan bela diri. Makin dirujak netizen lu, masih bela diri. Udah gitu di saat yang bersamaan nanti video keduanya kita lihat deh. Karena orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan sampai kemana-mana apa? Jadi Perdana Menteri Malaysia itu salah, Prabowo itu juga salah. Udahlah, nggak paham aku sama Zaidan, nggak paham. Baru minta maaf kemarin. Zaidan baru minta maaf kemarin. Memang minta dirujak netizen. Enggak, dan itu nanggram yang kemana-mana jelas. Ya Allah, omongan kau yang pertama beda, kemarin minta maaf beda, sekarang beda lagi. Aduh. Dan lanjut dari lu. Pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam
hari itu, bukan kepada bakul es teh. Masih bilang suasana iyalah susah ya. Ya yang paling bener kayaknya dia ya. Yang paling bener nggak bisa tahu ya, nggak tahu ilmu komunikasinya piye nih orang. Suasana itu tercipta karena ada hinaan dan ya Allah gemes gue anak soleh. Gue jaga nih, gue jaga dan gue sayang sama lu. Ya gue masih jaga nih. Itu suasananya karena memang menghina Bapak Bakul ST. Berarti yang ditertawakan ya semuanya. Keadaan Bakul ST itu yang digoblok-goblok sama Miftah. Kemarin udah minta maaf. Udah ngeles, sekarang malah begini. Ya Allah, memang minta dirujak. Memang minta dirujak kalau gini. Paham gak? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nah, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok niku kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat goblok itu saya menyalahkan. Tapi yang itu di awal aja, di awal lu klarifikasi yang awal itu lu bilang saya nggak berani menyalahkan Gus Miftah. Sekarang udah 2 kali nih menyalahkan Gus Miftah ya, yang kita lihat. Hah? Saya heran kenapa yang viral hanya kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Ya kebetulan. Si orang sebelum tangani makoy doro. Ya lah dan intinya susah deh gue ya. Mudah-mudahan ada yang bilangin dia gitu ya. Masih ada yang bilangin udahlah jangan ngeles sudah. Dan ini di video berikutnya ini dia masih mengulangi. Padahal ini sebetulnya buat gue wajar aja. Cuman ini masih dalam suasana itu. Masih dalam suasana jangan menghina gitu. Tapi ya memang minta dirujak gitu. Zaidan habis baru kemarin minta maaf. Sekarang minta dirujak lagi. Nah masa dia bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh dan Memang suaranya gitu. Namanya siapa, Pak? Perkenalkan nama saya. Astagfirullah. Iya, namanya siapa namanya? Nah, ini nggak lucu jadinya dan nggak lucu gitu. Ya makanya ini ya dan kita nih nggak ada di suasana situ. Makanya di saat lu lagi begini, lu tuh sadar, lu tuh tokoh, dilihat banyak orang, tahu kalau itu direkam, makanya hati-hati. Nggak usah tokoh seterkenal lu dan gue nih kalau lagi majelis, lagi bercanda sama anak-anak, itu aja gue perhatiin mana yang megang kamera. Jangan nanti pas gue lagi bercanda sama teman-teman, direkam, dipotong. Itu gini, mikir, apalagi acara segede ini. Ya, ini yang gue lihat Zaidan ini masih bocah nih. Jadi perlu pendampingnya harus orang yang memang ngerti gitu. Nggak boleh begini. Gue tahu lu nggak ada niatan untuk menghina, tapi ini salah gitu dan lu tuh dilihat orang banyak, lu tuh direkam. Akhirnya kan jadi begini, nah, tuh dibilang sepertinya memang sudah tabiatnya seperti ini. Sesirkel kok sama ya kelakuannya. Nah, lu minta untuk dirujak kalau begini. Lu nggak sadar bahwasanya lu tuh pemuda yang lagi naik daun, popularitas lu tinggi. Lu nggak ngejaga ucapan lu, gaya lu di atas panggung. Nah ini yang akhirnya membuat ya jangan nyalakan netizen juga. Lu nggak sadar sih. Lu kan tadi bilang suasana ini oke, suasana ini dipakai. Iya di situ nganggap itu lucu. Tapi lu lupa bahwasanya ini direkam dan disebarkan sehingga orang lain yang punya suasana beda bisa membuat nilai yang melu. Ya Allah anak soleh hidayah. Ini gue masih nasihat begini, kita lihat komentar netizen, kena rujak lu kena rujak. Kita lihat deh komentar netizen. Oke guys, kita udah di Twitter nih ya, di X dari postingannya kakak, mau di Asmara. Dan ini Zaidan, nggak tahu deh gue dan. Ini si Zaidan Yahya, pengasuh majelis Sekar Langit. Iya. Rusaknya NU berawal dari orang-orang kayak gini. Nah, nangis lihat ya di PSDI-nya Gus Miftah, Erik Estrada, beliau masih sakit hati. Ayo minta maaf.
Iyalah, mestinya minta maaf. Ketawa ini lagi kan. Ya Allah, Zaidan. Masih aja konco-konconya cari pembenaran. Lu habaib bukan masalah yang gak pantas begitu, masih perlu dibenarkan. Rusak agama dan bangsa gue. Nah iya, karena habaibnya dibawa. Nggak ada Zaidannya, gue nyebutnya Zaidan aja ya. Ini satu orang, jangan bawa-bawa habaibnya gitu. Kriteria ketulusan minimal KKM ada 4. Beriman yang lurus, beramal soleh sesuai syariat, bernasihat dalam kebenaran, bernasihat dalam kesabaran. KKM aja belum tuntas sih. Semoga kita dimudahkan lulus di atas KKM. KKM itu kriteria kelulusan minimal. Oh iya. If you are serious about changing your life, you'll find a way. If you're not, you'll find an excuse. Ya. Kalau lu serius mau merubah hidup lu akan dapatkan jalan gitu. Lu akan mencari jalan, bukan nyari alasan. Iya. Sepakat. Jangan tanya kenapa kelakuan mereka begitu. Karena kalau boleh kita beropini lebih radikal lagi, karakteristik mereka sama kayak orang Yahudi, suka menghina, rakus dan gak tahu malu. Na'udzubillah min dzalik. 20% kajian, 30% sholawatan, 50% merokok, bercandaan, ngeledek-ngeledek orang, jualan air mineral yang dijampi-jampi mantra. Banyak yang akhirnya kena kan. Tujuannya cuma pengen tenar aja. Manusia-manusia model gini lebih pantas dimasukin keranjang sampah, nggak usah disebarkan videonya. Sama aja lu menghina ciptaan Allah, nggak beda jauh dari Miftah. Iya. Aduh, maksud gue udah. Tolong jangan lu terusin yang begini gitu. Ayolah anak soleh hidayah, ayolah. Ketara bener dong, dongonya pergi sama si Taim Miftah suka melecehkan orang. Nah kan. Ya Allah, wong Magelang selalu merendahkan umatnya karena merasa lebih mulia lah. Tindakanmu menunjukkan sikap niradab yang jauh dari sikap mulia. Nah, iya dan udahlah ya, gue nggak mau bahas. Intinya, wahai Zaidan, pemuda, bocah, anak soleh, hidayah, stop bikin ulah gitu. Yang kena ntar bukan lu doang. Yang kena ntar bisa semua. Bisa fam lu yang kena, bisa abah lu yang kena, bisa semua golongan habaib yang kena. Gini dan, andai kata lu gak bisa ngejaga, gak bisa memuliakan gitu ya, posisi ustadz, posisi orang sholawat, posisi habaib, minimal lu jangan bikin hancur nama itu dengan kelakuan lu sayang. Lu kalau udah salah, sudah. Stop. Jangan diulang. Jangan nyari alasan. Memang di suasana yang kedua, yang ini, lu tuh lagi bercandaan, tahu gue. Tahu. Nggak ada niat merendahkan. Tapi lu mestinya mikir dan video lu itu, lu ini di majlis itu, lu tuh di video. Divideoin lu, direkam. Dan akan tersebar. Mestinya lu mikir, yang di luar itu suasananya bisa beda-beda. Jadi lu hati-hati kalau ngomong. Gak usah di acara gue, dan ini contoh gue yang gak setenar lu, gak sehebat lu, gak sebanyak follower lu, gak sebanyak penggemar lu. Gue kalau lagi majelis sama teman-teman gue yang kira-kira omongan gue itu kalau tersebar keluar bisa jadi fitnah, gue bilang sama teman-teman gue, jangan direkam ya ini. Gue ingetin karena bisa jadi fitnah. Itu kalau mikir, lu ini masih bocah, tolong dong ada yang nasihatin Zaidan. Ya Allah, masa yang begini dia nggak mikir sih? Astagfirullahaladzim. Kalau begini yang malu siapa? Gak cuman elu. Profesi ustadz, habaib, kena semua. Lu andai kata gak bisa ya Allah.
minimal jangan menghancurin gitu kan. Lu suka nggak suka, lu tuh tokoh. Dan lu menikmati ketokohan itu kan, diundang orang apa semua. Jaga. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau bertindak jangan sembarangan. Itu aja. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ya udahlah, langsung cek aja ya deskripsi, beli baju koko, beli parfum. Lu mau daftar umroh juga ada di situ, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Cek sekarang deh ya. Zaidan. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.